kebanyakan orang, awal kesibukan dimulai di pagi hari. Seperti pekerja membelah kayu ini, tepatnya di Dusun Wargoluwe, Desa Daleman, Klaten, Jawa Tengah. Mereka pekerja borongan memiliki keahlian membelah batang aren atau batang ongo. Wah, udah mulai Pak ya? Ya. Maaf Pak, terlambat. Ya, apa? Ya. Ini dibelah semua Pak? Ya. Tugasku tak lain membantu Pak Tukul. Sangat banyak batang aren atau batang ongo yang siap akan dibelah hari ini. Awalnya gelondong ongo, aku tancapkan betel dan kupukul keras dengan palu. Kemudian, setelah bongkar ini, aku jadikan jalan untuk membelah gelondong ongo dengan menggunakan kapak besar atau pecok. Gelondongan kayu bundar aku belah menjadi 2 bagian. Lalu masing-masing belahan aku belah lagi menjadi 2. Jadi, setiap satu gelondongan menghasilkan 4 potongan dan seterusnya sampai habis. Gelondongan kayu aren ini diambil dari luar kota, yaitu Sumedang, Jawa Barat, Malang, Jawa Timur, serta daerah Cilacap, Jawa Tengah. Harga per pohon di Dusun Wargoluwe sekitar 500 hingga 1 juta rupiah, tergantung umur dan kandungan padi arennya. Dul, bantu saya, Dul. Oh ya Pak, udah langsir ini Pak? Udah. Oh ya. Kayu sudah tertata di atas gerobak dan aku ikat kencang. Jangan sampai belahan ongo runtuh di jalan. Karena berat belahan batang kayu yang kuangkut ini beratnya kurang lebih 1 ton. Grandong atau mesin parut batang aren ini merupakan inovasi buatan warga Dusun Wargoluwe sendiri. Cara kerjanya, bahan batang aren atau onggo dimasukkan dari sisi kiri mesin. Bagian dalam batang langsung diarahkan ke mata parut, sambil didorong ke kanan dan ke kiri dengan kedua kaki bekerja ke mata parut yang selalu berputar. Dengan cepat, bagian dalam batang terkikis. Hasil parutan keluar dari lubang grandong berupa serabut kasar berwarna putih. Untuk keluar lebih cepat, biasanya pekerja menggunakan tongkat kecil untuk mengeluarkannya. Aku kemudian memindahkan serabut hasil parutan ini ke dekat bak perendaman. Setelah cukup banyak menumpuk, serabut aren aku masukkan ke dalam bak perendaman, berbareng dan kesibukan ibu-ibu pekerja yang sudah mulai memproses memeras serabut. Aku dan pekerja ibu-ibu memeras rendaman serabut. Pertama, mengadu-adu permukaan air bak berulang kali, supaya serabut arennya naik ke permukaan dan diambil. Karena serabut ini masih mengandung air padi, masih harus diperas menggunakan selembar jaring halus. Cara ini, air dan padi aren dapat dikeluarkan lagi ke dalam bak. Saat proses pengambilan serabut berlangsung, padi aren tidak terlihat. Sebenarnya, di dalam air ini dipenuhi dengan padi atau sari tepung dalam jumlah yang sangat banyak. Setelah diperas, serabut onggo ini berbentuk seperti bulatan tanah basah. Aku langsung memindahkan ampas serabut onggo ini ke atas gerobak. Bak yang sudah selesai diambil serabutnya harus dikurangi airnya dengan mengalirkan airnya melalui selang. Air tiap bak tidak dibuang semua, hanya bagian atasnya saja. Itu pun untuk membuang serbuk ampas onggo atau aren yang mengapung di permukaan.
Selanjutnya, bak utama harus diaduk supaya padinya kembali terurai dengan masuk ke dalam baknya. Proses ini adalah untuk menyusun posisi padi supaya yang paling bersih benar-benar berada di lapisan terbawah endapan. Mereka masih secara manual dan tradisional untuk melihat cara pengendapannya. Dengan secangkir gelas plastik yang diletakkan di tepi bak, perubahan warnanya terlihat nyata. Pengendapan padi berwarna putih berada di bagian bawah air. Proses pengendapan didiamkan kurang lebih 5 jam. Padi akan mengendap di dasar bak. Padi super berwarna putih berada paling bawah. Sore hari, bak utama sudah dapat diproses. Langsung buangannya, Pak. Iya. Air yang menempati setengah bagian atas bak kembali akan dikeluarkan. Untuk mempercepat pengambilan air, kami memindahkannya dengan mengalirkan melalui pipa dan dipindahkan ke bak lain. Setelah terlihat cairan sudah mulai mengental dan mengandung padi, siap dimasukkan dalam karung. Karung diikatkan di atas atap dengan menggunakan tali plastik. Permukaan karung diberi lingkaran terbuat dari bambu, sehingga cairan kental padi dari dalam bak lebih mudah dimasukkan. Sedangkan bongkahan seperti batu berwarna putih ini adalah padi kualitas super hasil pengendapan yang nantinya akan didiamkan selama 1 malam untuk proses pengeringan. Hari berikutnya, aku mengantarkan pati ongo atau pati aren ke pengolahan misoun. Masih di lokasi satu dusun Margoluwe, Desa Daleman. Langsung masuk sini, Dul. Oh. Langsung turunin, Mas. Iya, langsung aja. Oh ya. Masukin bak sekalian, Dul. Karung pati ongo kami naikkan ke atas bak dengan pekerja lainnya. Berat satu karung mencapai hampir 2 kuintal. Perlahan dituangkan ke dalam bak. Jumlah ban yang akan diolah cukup banyak, sehingga mengaduk padi ongo ini tak lagi dilakukan manual, melainkan dengan mesin pengaduk, sedikit dengan tongkat bambu untuk mengaduk padi yang menempel pada dinding baknya saja. Pengadukan sekitar 30 menit, supaya padi yang menggumpal dapat terurai kembali, sehingga menjadi lebih lembut. Ya udah, tinggal dulu aja, nggak apa-apa. Oh, udah. Pengendapan padi ongo atau aren di bak dilakukan selama 4 hari. Semuanya akan mengendap secara alami dan perlahan. Setelah hari keempat, padi berubah menjadi lebih kenyal dan sedikit keras. Kemudian, dipindahkan ke bak yang lebih kecil untuk diaduk menjadi cairan lagi. Padi ongo diaduk merata berulang, sampai gumpalan padi larut ke dalam air. Jumlah yang diaduk telah disesuaikan dengan kapasitas cetakan kurang lebih 5 kg. Kemudian, cairan padi dimasak ke dalam air panas di atas panci besar. Tak sampai 10 menit, padi ongo telah matang dan langsung dituangkan ke cetakan. Tutup cetakan kemudian dipasang, dan as besi sekaligus penutup pertekanan akan ke bawah secara perlahan.
Pada lubang-lubang kecil di bagian bawah, mie akan keluar. Pekerja dengan cepat memasukkan wadah seng berjalan, tak putus-putus, sampai pencetakan mie belum habis. Mie yang keluar seperti tali putih ini langsung rapi di wadah seng. Gerakan alat cetak akan mendorong seng ke depan. Pekerja di bagian depan akan menerima wadah seng dengan sigap, karena wadah datang dengan kecepatan tinggi dan keahlian. Setiap kali didapatkan beberapa wadah seng penjemuran, pekerja langsung mendorongnya ke depan lebih jauh. Selanjutnya, dijemur di anjang bambu pelataran areal pabrik. Pesatnya pesanan mie so'on dari luar kota, lahan sawah pun rela disulap menjadi halaman penjemuran. Secara ekonomi, setiap pengolahan dapat menghasilkan beberapa ton mie so'on setiap minggunya. Pak, ini ditumpuk semua, Pak. Oh ya. Mie yang telah kering diangkat ditumpuk meningkat terlebih dahulu wadah sengnya. Tumpukan 7-10 tumpuk. Penyangga jemuran yang berbentuk anjang memudahkan proses ini. Tinggal mendorong tumpukan, kemudian ditambahkan. Mie kemudian disatukan di atas salah satu wadah seng, supaya mie yang ada di atasnya tidak jatuh ke tanah. Anjang bambu yang lebih tinggi ini dijadikan sebagai tempat penjemuran tahap kedua. Wadah seng penjemuran diletakkan di atas anjang. Secara spontan, dibalikan dengan cepat, dan tumpukan mie kering di atasnya akan terlepas pindah ke posisi anjang bambu. Di anjang penjemuran, mie so'on yang telah kering terlihat menjadi lebih putih, transparan, dan kaku. Sedikit demi sedikit, aku pindahkan mie so'on kering ke tempat pengemasan. Aku mengangkatnya setiap satu genggam. Tidak boleh terlalu banyak, karena saling mengait satu sama lain. Mie so'on harus dirapikan terlebih dahulu. Tiap untayan beratnya 3 on atau 300 gram. Mie dibentuk menjadi semacam ikatan kecil sehingga mudah ditimbang. Pengemasan menggunakan alat bantu potongan berupa pipa pralon. Di salah satu ujung pipa dipasangkan plastik. Mie dimasukkan dengan sedikit dorongan, mie so'on terbungkus dalam plastik, baru kemudian diikat. Harga mie so'on cukup ekonomis, 1 kilogramnya Rp10.000. Dalam seminggu, usaha mie so'on cap lumba-lumba dapat menghasilkan setidaknya 2 ton mie so'on. Padi onggok dan mie so'on juga telah menjadi ikon usaha tradisional yang sangat penting di kota Klaten, menjadikan nama Dusun Margoluwe harum di berbagai penjuru Indonesia. Arang seberat 25 kg ini harus segera aku antarkan ke tempat tujuan. Salah satu pemesannya adalah tempat pengolahan serabi Notosuman Nyonya Handayani, paling kondang di kota Solo. Om, mau kirim barang, Om? Jangan dulu, kirim aja ke belakang, dibakar aja langsung. Ya. Arang aku bawa ke dapur, disatukan dengan bara api yang sudah ada di tempat pembakaran. Pembuatan bara api ini, proses paling awal di serabi Notosuman. Supaya lebih cepat, jadi aku hanya mengipasinya saja. Om, ini Om, papanya udah jadi Om. Gandel, masukkan aja ke anglo-anglo kecil nih. Om, ya. Bara api ini
Kemudian aku masukkan ke dalam anglo-anglo atau tungku kecil sebagai alat masak. Langsung ditutup wajan kecil. Cukup panas dan penuh hati-hati. Om, udah semua ini Om? Gandel, siapkan adonannya. Oh ya Om. Bu, tepungnya udah jadi belum Bu? Belum. Yaudah Bu, biar saya lanjutin Bu. Beras yang dijadikan bahan serabi Noto Suman masih ditumbuk secara tradisional. Alu dan lumbang kecil inilah beras dihaluskan. Dengan ditumbuk seperti inilah, kualitas tepung beras tetap terjaga. Dalam sehari, kira-kira bahan yang akan diolah sekitar 1 kuintal. Bu, embernya Bu, buat ngayal Bu. Ya. Meski telah ditumbuk, tepung harus diayak terlebih dahulu. Butiran halusnya saja yang jatuh ke ember penampungan. Saringan pengayaan yang dipakai berbahan baku aluminium, sedangkan bak disiapkan di bawah untuk menampung tepung yang sudah halus. Bu, saya ngadon dulu ya Bu ya. Ya. Membuat adonan, tepung yang halus dicampur dengan air bersih. Kemudian diaduk-aduk merata. Dibuat seencer mungkin. Kualitas adonan yang baik akan menghasilkan bahan yang mudah dimasak dengan rasa yang istimewa. Mas, ini Mas, tepungnya mau diadon Mas. Taruh situ dulu. Ini sekalian bawa ke depan ya. Oh ya. Parutan kelapa langsung aku tuangkan ke lubang mesin pemerasan santan. Sambil didorong dengan sendok besar untuk mencegah parutan kelapa menyumbat. Cara kerja mesin modifikasi khusus ini, air dan santan akan mengalir keluar pada lubang pelepasannya masing-masing. Santan keluar dari depan mesin. Sedangkan ampas keluar melalui sebelah kiri mesin. Dengan mesin seperti ini, tentu menjadi lebih cepat pemerasan santan dan menghemat waktu kerja. Santan yang terkumpul kemudian dipindahkan ke panci untuk dimasak. Dalam proses pemasakannya, diberi pengharum beberapa lembar daun pandan yang sudah disatukan. Santan ditambahkan lagi dengan gula pasir secukupnya. Selain untuk rasa manis, juga mengawetkan menjadi lebih lama pemakaiannya. Om, ini adonan udah jadi? Tuang aja. Oh, langsung itu Om? Ya. Pekerja yang bertugas di dapur adalah pekerja ahli. Tak mudah menangani anglo dan wajan sebanyak ini. Tak kurang dari 30 anglo dan wajan yang harus dihadapi oleh 3 orang. Waktu memasak serabi sangat cepat. Pekerja harus terus memeriksa wajan dan juga anglonya terus-menerus. Jika terlambat atau kelamaan, serabi pasti akan ada yang hangus. Wajan kosong harus diisi terus dengan adonannya. Tanda serabi matang terlihat dari warna lapisan terluar yang mulai terlihat coklat muda dan pudatnya warna putih di bagian tengah serabi. Serabi-serabi ini dikumpulkan di atas tampah atau sisiru bambu kemudian dikemas. Dul, cobain dulu Dul. Oh, ya Om. Gimana rasanya Dul? Enak Om, ini gudangnya ada santannya ya Bu ya? Ya. Selain rasa original, serabi Noto Suman juga memiliki rasa yang lain dengan taburan mesis di atasnya. Dalam pengemasannya, dimasukkan ke dalam kotak. Tiap satu serabi dialasi daun pisang.
tersusun sampai 10 tingkat. Untuk harga serabi-serabi ini dihargai per satuan Rp2.500. Dan untuk kemasan di gulung, biasanya untuk perjalanan jauh dan sebagai buah tangan. Alangkah baiknya dimakan dalam waktu 24 jam. Tak heran, serabi Notosuman telah menjadi ikon oleh-oleh kota Solo yang sangat populer.